Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Hafinita. Saya dari kelas 08 TPM 004. NIM saya adalah 181011400566. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi dengan Manusia dengan Komputer dengan tema prototype. Yang pertama-tama, apa sih itu prototype? Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasikan oleh pemakai. Prototype mewakili metode produk yang akan dibangun atau dimenstimulasikan struktur, fungsionalitas dan juga operasi sistem. Dalam pembuatan prototype, kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design yang cocok untuk user awam IT. Karakteristik dari UCD adalah yang pertama, memahami user dan juga kebutuhannya. Yang kedua adalah fokus terhadap user terhadap awal desain dan juga mengevaluasi hasil desain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi, membuat dokumentasi dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Yang ketiga adalah yang keempat adalah perulangan hampir dapat dipastikan para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Dan tujuan dari pembuatan prototipe yaitu adalah yang pertama adalah evaluasi dan juga feedback pada rancangan interaktif. Yang kedua adalah stakeholder. Hal ini dapat untuk melihat, menyentuh, dan berinteraksi dengan prototipe. Yang ketiga adalah anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat adalah para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima adalah memunculkan ide-ide secara visual dan juga mengembangkannya. Yang keenam adalah dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Yang ketujuh adalah mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Yang kedelapan adalah estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan juga keuntungan biaya. Yang kesembilan adalah investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. Tahapan pembuatan prototipe yaitu adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, kita membuat. Yang ketiga, kita menguji. Dan untuk tahapan sebaliknya, memperbaiki. Dan untuk pada tahap yang menguji dan juga memperbaiki itu dia seperti looping, jadi dia bisa berulang-ulang. Dan juga untuk tahapan selanjutnya adalah mengembangkan produksi. Pengembang dan pemakai bertemu, pemakai menjelaskan kebutuhan sistem, pengembang mulai membuat prototipe, pemakai menguji prototipe dan memberikan saran atau kritik. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Keunggulan dari menggunakan prototipe yaitu adalah yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan juga pelanggan. Yang kedua adalah pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat adalah lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. Yang kelima adalah penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Dan untuk kelemahan prototipe yaitu adalah yang pertama, pelanggan terkadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalkan di contoh ini, jadi pelanggannya itu kayak terburu-buru, yang penting udah jadi aja. Terus yang kedua adalah pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai tanpa memikirkan waktu lebih lanjut.
Dan di sini juga ada dimensi prototyping. Yang pertama adalah bagaimana desain lukisan atau diwakili. Yang kedua adalah dapat berupa uraian, tekstural, atau dapat visual dan diagram. Yang kedua adalah lingkup. Apakah hanya interface atau apakah mencakup kemampuan komputasi? Yang ketiga adalah executability. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Juga diadakan apakah ada periode saat prototipe dijalankan? Yang keempat ada maturation. Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti? Revolutioner, mengganti yang lama jika dirasa sistem yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau misalkan contoh di sini kayak dulu kan HP itu tidak Android. Nah, sekarang kita semuanya sudah pakai Android gitu, atau dulu lebih manual lah apa-apa, sekarang kan udah otomatis, udah ada semuanya. Dan juga ada evolutioner, terus menjalankan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Kalau misalkan di contoh ini seperti WhatsApp lah ya. WhatsApp itu kan selalu terbarui dan selalu terus terupdate. Dan di sini juga ada metode prototyping. Yang metode prototyping ada dua, yaitu adalah yang pertama metode non komputer. Di sini ada sketsa atau mockups. Interface atau antarmuka dideskripsikan menggunakan kertas, baik mengemukakan pendapat ataupun menggambarkannya. Untuk benefitnya yaitu adalah murah, cepat, dan juga umpan balik sangat menolong. Dan di sini juga ada storyboarding. Storyboard adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar. Diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda-beda. Pada halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat menjelajah ke seluruh aplikasi. Jadi kalau misalkan contoh dari storyboarding itu, kalau misalkan mau membuat sistem itu, kita membuat dulu rancangannya itu gimana, kita gambar untuk icon-iconnya. Misalkan di sini ada tombol exit, kita juga gambar sampai benar-benar jelas. Dan kalau misalkan nanti kita klik tombol ini tuh bakal keluarnya apa, kita juga bakal menggambarkan itu. Kayak gitu kalau untuk contoh dari storyboarding. Dan di sini juga ada skenario, hipotesis atau imajinasi penggunaan, biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa atau lingkungan dan situasi. Terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan video. Dan di sini juga ada tutorial dan juga manual. Mungkin menuliskan lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas, menulis atau meletakkannya di atas kertas lebih berharga. Maksudnya di sini ada ya kayak kita aja. Terkadang kan kita suka lupa. Kalau misalkan terkadang juga kita suka ngeremehin kayak ini saya juga bakal ingat kok kalau kayak gini gitu. Kalau misalkan kasih instruksi kayak gini saya juga bakal ingat. Nah, nanti pas segi hari hanya kita malah lupa. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini lebih baik kita tulis. Jadi nanti pas lagi hari hanya kita tinggal baca lagi aja. Jadi kan kalau misalkan itu jadi ingat lagi. Yang kedua adalah metode computer based. Metode ini biasanya dikerjakan kemudian. Sifat dari metode computer based yaitu adalah menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur. Prototipe lebih cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi iterasi siklus pengembangan. Nah, pada kali ini juga ada terminologi prototipe, yaitu yang pertama adalah prototipe horizontal. Mencangkup seluruh antarmuka pengguna, namun tanpa fungsi pokok, berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Misalnya, pengguna dapat mengeksekusi seluruh navigasi dan perintah pencarian tapi tanpa memanggil informasi secara nyata.
Dan di sini juga ada prototipe vertikal, yaitu adalah lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Misalnya dalam sistem informasi penerbangan, pengguna dapat mengakses suatu basis data dengan real data dari penyedia informasi, tetapi tidak untuk keseluruhan data. Di sini juga ada early prototype, yaitu adalah prototipe cepat. Di sini juga ada late prototype, yaitu adalah prototipe lambat. Di sini juga ada low fidelity prototype, adalah prototipe dengan tingkat ketepatan yang rendah. Nah, pada kali ini juga ada prototype tools, yaitu adalah tools-tools dari prototype. Yang pertama adalah draw dan juga paint program, menggambar setiap layar, baik untuk dilihat, contohnya adalah Adobe Photoshop dan juga Corel Draw. Yang kedua ada script simulation atau juga slideshow, meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan, diantaranya dapat memberikan user dengan catatan yang sangat spesifik. Contohnya adalah PowerPoint, HyperCard atau juga HTML. Di sini juga ada interface builder, yaitu adalah tools untuk menampilkan jendela dan lain-lain dari interface. Mudah dikembangkan dan juga dapat memodifikasi layar, mendukung jenis interface yang akan dikembangkan, dan juga mengizinkan teks atau grafik media lain. Contoh dari interface builder adalah Visual Basic dan juga Delphi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Untuk kekurangannya saya harapkan mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalkan ada sarannya boleh langsung komen di video saya. Terima kasih semuanya.